Sorotan berikutnya, pimpinan mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Kabinet Cakra melakukan pemberhentian kepada 4 pengurus Himapol usai menjadikan peristiwa tewasnya mahasiswa yang diduga akibat bunuh diri sebagai bahan lelucon di media sosial. Himapol Visip Unut melalui media sosial Instagram mengungkap tindakan bullying kepada almarhum merupakan perilaku yang menyinggung dan menambah luka keluarga yang sedang berduka. Himapol Visip Unut pun meminta maaf kepada keluarga mahasiswa yang tewas bunuh diri dan mendukung pengusutan kasus hingga tuntas. Kami mengecam keras tindakan amoral yang dilakukan oleh oknum anggota kami dan akan memberikan sanksi seadil-adilnya secara administratif maupun sosial. Kami juga akan mendukung segala sanksi yang diberikan oleh pihak fakultas maupun universitas untuk mengusut kasus ini sampai tuntas, ujar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Himapol Visip Unut melalui akun Instagram. Dan saudara, peristiwa yang mengejutkan pihak kampus ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 2025. Almarhum ditemukan oleh petugas keamanan kampus. Saat itu suasana kampus cukup sepi karena proses pembelajaran sedang berlangsung. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Sangla Denpasar, namun nyawanya tidak tertolong. Satpam kampus menemukan seorang mahasiswa sosiologi tergeletak, jatuh dari lantai atas, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Dibawanya dalam keadaan sadar dan sampai rumah sakit jam 1 dinyatakan meninggal dunia. Tidak ada saksi sama sekali, Bu? Ada satu saksi yang melihat korban jatuh dari lantai atas, asumsinya. Usai dinyatakan meninggal dunia, jenazah disemayamkan di rumah duka RSAD Denpasar, Bali. Hingga kini motif kejadian masih dalam penyelidikan. Sementara itu, saudara, orang tua mahasiswa Universitas Udayana yang diduga bunuh diri mendatangi Polresta Denpasar pada Sabtu sore ini. Kedatangannya adalah untuk melaporkan peristiwa yang dialami almarhum. Untuk mendalami kasus mahasiswa Unut tewas diduga karena bunuh diri di kampus dan pemberhentian 4 mahasiswa usai menjadikan peristiwa ini sebagai bahan lelucon di media sosial, kita tanyakan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana dengan Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya. Selamat sore, Pak Alit. Selamat sore. Oke, Pak Alit, kita ingin mengetahui dulu sebenarnya kronologi seperti apa pada saat almarhum tewas di Universitas Udayana? Ya, terima kasih. Jadi ini kejadiannya tanggal 15 Oktober 2025. Jadi ini jam perkuliahan sehingga di lantai 4 FISIP itu sebenarnya hanya ada beberapa orang mahasiswa yang melihat Timothy ya, yang mondar-mandir di lantai 4. Nah, kemudian setelah itu saat itu menghilang. Timothy ini yang ditemukan di sana hanya ada tas dan sepatu. Dan berlanjut sekitar pukul 9:15 itu sejumlah dosen dan tenaga pendidikan yang ada di lantai 1 itu justru terkejut ya karena ada orang yang terjatuh, mahasiswa yang terjatuh dari atas ya. Dan itu sudah tergeletak di depan pintu masuk Visip Unut ya. Dan saat itu keadaannya masih sadar. Ya, kemudian segera diantar ke IGD Rumah Sakit Ngurah ya untuk mendapatkan penanganan medis. Pak Alit, jadi pada saat kejadian itu sebenarnya almarhum datang ke kampus untuk melakukan kegiatan perkuliahan dan pada saat itu sudah berada di dalam ruang kelas. Tidak, jadi ini almarhum sebenarnya hari itu menurut ibunya ya, jadi ibunya ada di Bali kebetulan. Jadi pamit pada ibunya untuk dia mengadakan bimbingan skripsi ya, dan itu bimbingan skripsinya kira-kira akan terjadi atau dilakukan pukul 12. Oh oke, tapi memang niat datang ke kampus adalah untuk melakukan bimbingan skripsi ya? Bimbingan skripsinya. Ada dari teman-teman sendiri kemudian melihat nggak gerak-gerik almarhum sebelum
bunuh diri atau meninggal dunia? Setelah saya tanya-tanyakan, itu hanya 3 orang itu yang melihat Timothy berada di lantai 4 itu yang mondar-mandir seperti itu di lantai 4 itu. Jadi kalau teman-teman lain yang saya tanyakan justru tidak melihatnya. Oke, Pak, ini kan ada kasus juga nih setelah korban atau almarhum ini dinyatakan meninggal dunia begitu. Nah, terus ada juga pemberlakuan untuk pemberhentian kepada 4 pengurus Himapol yang membuli usai korban meninggal karena merundung ya atau mengolok-olok almarhum ini di media sosial. Ini artinya adalah karena memang beda kasus, Pak. Artinya adalah melakukan bullying usai korban atau almarhum ini meninggal dunia. Ya, benar seperti itu. Jadi itu ada semacam apa namanya di medsos itu ada komentar-komentar yang tentu saja akan apa namanya membuat sakit hati orang tua itu yang ketika melihat itu dan mungkin bisa dikatakan membuli ya, membuli tapi pembuliannya sudah ketika sudah meninggal ya. Dan ini kita juga mungkin dari FISIP itu sudah melakukan penanganan terhadap mahasiswa itu. Ya, tetapi itu mahasiswa itu tidak semua dari FISIP, ada juga beberapa yang lain, ya, beberapa mahasiswa lain yang melakukan seperti itu. Dan untuk penanganan itu untuk yang di FISIP sudah ditangani, jadi sudah dilakukan karena kebetulan dia adalah beberapa fungsionaris organisasi kemahasiswaan di tingkat ini fakultas, itu mereka diberhentikan dari tingkat fakultas. Kemudian untuk kelanjutannya mungkin ini hal ini kita akan tangani di tingkat ini universitas. Nah, bagaimana antara 4 mahasiswa, Pak, antara 4 mahasiswa dengan almarhum ini saling mengenal nggak? Tidak saling mengenal. Oh, tidak saling mengenal. Ya, ya. Artinya melakukan bullying di media sosial ya setelah almarhum ini meninggal begitu? Ya, setelah almarhum meninggal. Oke, ini kan diberhentikan ya di PTDH ya. Saya melihat di Instagram seperti itu ya, keputusan sanksi tegas begitu. Sebenarnya apa yang dilakukan pada keempat mahasiswa ini begitu tergolong dalamnya mana sih sehingga akhirnya diberhentikan begitu PTDH, sanksinya tegas begitu dan mendukung pengusutan kasus? Ya itu jadi diberhentikan dari pengurus organisasi kemahasiswaan, Mbak. Ya, jadi untuk kelanjutannya itu nanti kita akan tentu harus ada sidang etik atau sidang tentang kekerasan yang nanti akan memberikan sanksi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang melakukan hal seperti itu. Oke, kalau tadi kan dikatakan oleh Pak Wakil Rektor adalah mereka melakukan bullying usai korban atau almarhum ini meninggal dunia. Tapi kalau untuk motif atau dugaan sementara, pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh banyak pihak adalah apa dugaan sementara almarhum ini meninggal dunia dan mengakhiri melakukan bunuh diri di kampus? Kami sedang dalami itu, Mbak ya, apa latar belakang dan sebagainya. Bukan karena bullying, Pak Wakil Rektor? Gimana? Bukan karena bullying, akhirnya mengakhiri itu? Oh, bukan. Sebenarnya ada masalah. Saya tidak enak sebenarnya bicara di sini. Ini masalah kesehatan korban. Oke. Gak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Iya, Pak Lid nggak apa-apa, tidak usah mungkin secara gamblang begitu, mungkin karena ada sesuatu hal begitu ya yang memang harus kerahasiaan dari korban begitu untuk menjaga privasi. Nah, tapi memang sebelum pada saat korban ini almarhum dinyatakan meninggal dunia begitu, adakah mungkin konseling begitu dengan pihak kampus atau dengan dosen atau dengan teman-temannya, ada nggak, Pak Lid? Untuk almarhum tidak, Bu. Jadi berkelakuannya seperti biasa atau gimana? Seperti biasa. Jadi mereka memang sebelumnya ketika mengikuti perkuliahan mereka lancar. Anak ini termasuk anak pintar, Bu. Jadi IPK-nya 3,91 sampai semester 7 ini. Oke. Ya. Cuman dari saya sempat berdialog dengan keluarganya, memang ada masalah dari sebelumnya anak ini. Dan itu sekali lagi kita nyatakan tadi kalau Bapak bilang adalah ini tidak ada kaitan dengan bullying ya, bullying yang akhirnya dilakukan oleh para mahasiswa ini setelah almarhum meninggal, tidak ada ya kaitannya itu. Sebelum meninggal sama sekali tidak ada pembulian. Jadi pembulian itu atau
saya sebut dengan ini ya, nir empati dari mahasiswa itu terjadi setelah almarhum meninggal gitu. Karena kan komentar-komentar itu adalah komentar-komentar kejadian itu. Gitu. Ya. Oke, ingin dipertegas lagi, jadi 4 mahasiswa ini diberhentikan dari himpunan organisasinya, artinya masih menjadi mahasiswa di Universitas Udayana? Ya, masih menjadi mahasiswa di Universitas Udayana, dan untuk selanjutnya kita akan ini kan di tingkat universitas. Oh, oke. Jadi kita akan sidangkan dan dalami dulu, kemudian kita sidangkan di tingkat universitas, termasuk juga teman-temannya yang lain. Ya, kalau memang sudah cukup dengan sanksi yang sekarang, ya mungkin nanti di tingkat universitas tidak ini, tapi kalau dirasa belum, nanti mungkin ada ini tambahan. Ya. Oke, Pak Wakil Rektor, terakhir pertanyaan saya adalah saat ini kan keluarga sudah mulai melakukan pelaporan ya ke polisi. Apa respon dari pihak universitas? Pelaporannya saya tidak tahu. Tetapi komunikasi saya terakhir dengan ibunya, bahwa ibunya menandatangani surat yang mengikhlaskan anaknya untuk ini. Jadi tidak ada keberatan tentang itu, Bu. Nah, oke. Terima kasih untuk informasi paling barunya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana, Bapak Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Saudara, kami mengingatkan Anda bahwa kasus bunuh diri ini menjadi keprihatinan kita bersama. Apabila Anda mungkin saat ini mengalami depresi, atau kawan atau teman kerabat mengalami depresi atau keinginan untuk melakukan bunuh diri, jangan putus asa. Depresi dan gangguan kejiwaan dapat pulih dengan bantuan profesional kesehatan mental. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Pemain timnas yang juga memperkuat Persib Bandung, Mark Klok, angkat bicara soal kemungkinan pelatih Boyan Hodak menggantikan Patrick Kluivert. Setiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih.